meriah untuk Bapak Akbar Hadi Prabowo. Silakan Bapak. Baik, senang sekali bisa ketemu dengan generasi muda, generasi milenial ya, Bapak Ibu semua. Jadi siang ini yang mudah-mudahan saya yakin lah, ini karena awal ya, saya yakin Bapak Ibu sudah cukup mungkin perjalanan. Nah, di sini kita nggak usah tegang ya, kita di sini harus fresh, segar. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya hadir di sini kebetulan dapat tugas dari Pak Kabak untuk memberikan berbagi informasi lah ya. Kalau ceramah sih enggak lah, Bapak Ibu yang lebih hebat karena para KUPD ya yang lebih pengalaman. Jadi kan saya dapat kesempatan untuk bagaimana teknik komunikasi menghadapi media. Kita anggap ini bukan pengarang lah ya, bukan, ini berbagi informasi saja dan berbagi pengalaman. Baik, next. Saya ingin coba kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana dasarnya sebuah kekuatan media. Anda kenal ini? Siapa ini? George Bush ya. Baik, next. Jadi tahun 2003 itu Amerika Serikat itu ingin menduduki Irak. Kenapa? Karena banyak minyak. Maka dia coba melontarkan isu. Isu yang dilontarkan apa? Bahwa di sana ada senjata pemusnah massal. Jadi gedung putih itu mengirimkan press release pada semua wartawan. Ya. Inilah Bapak Ibu perlunya press release. Di antara Bapak Ibu ada yang sudah pernah buat press release? Belum ya? Nah, nanti setelah ini mudah-mudahan ada khusus ya Bu ya? Ada pelajaran khusus buat rilis enggak? Untuk diputar ya? Oh, untuk di bawah Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dorong untuk buat press release ya. Nah, jadi ketika Gedung Putih menyebarkan press release, kemudian George Bush juga melakukan konferensi pers, sehingga banyak wartawan yang datang diundang. Dan itulah yang diberitakan. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika wartawan, ketika media menginformasikan, menyebarluaskan informasi terkait dengan ada senjata pemusnah massal, apakah ini sudah di cross check? Tentu saja tidak. Apa yang terjadi sampai sekarang tidak ada. Ada nggak buktinya? Nggak ada. Ya. Sampai sekarang ada nggak? Nggak ada buktinya. Ini itulah dasarnya media. Jadi seluruh dunia sudah mencap bahwa di Irak ada senjata pembunuh massal, sehingga hancur-hancuran Irak akhirnya udah gampang. Itu strategi media. Makanya ketika kita bisa memegang media, maka itu adalah setengah kekuatan kita bisa dapat. Nah, ini tugas Bapak Ibu yang sudah jadi KUPT. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan amanah jadi KUPT, mohon udah mulai nih sekarang nih merancang-ancang gimana kita mendekati media. Gimana caranya? Next. Nah, kalau ini kenal ya, Sun Tzu ya. Jadi Sun Tzu ini adalah seorang ahli strategi perang militer Cina kuno. Ini kebetulan Pak Tetra mungkin kenal, ada salah satu dosen namanya Pak Umar. Ini rencana membuat buku namanya strategi pengamanan di lapas rutan dengan teori Sun Tzu. Ya, kita mudah-mudahan saja bisa cepat selesai pembuatan bukunya. Jadi sedang disusun sekarang. Jadi Pak Umar sedang menyusun buku strategi pengamanan di lapas rutan menggunakan teori Sun Tzu. Jadi apa kata Sun Tzu? Kenailah, belum Mas,
kenalilah musuhmu. Artinya kita harus tahu dulu siapa ini yang kita menjadi rekan kita, mitra kita, ataupun mungkin media. Kemudian kita lihat kekuatan kita itu seperti apa. Kalau kita, mohon maaf, kan tidak semua orang kan sempurna ya, dari vokalnya, dari fisiknya, dari psikologisnya. Kalau tidak mampu, ya gunakan yang di bawahnya. Oh, saya punya anak buah, punya anggota ini kayaknya mampu nih, public relationnya bagus. Tidak apa-apa, tidak harus KUPT. Jadi harus kenal diri, jangan sampai nekat. Ini kita nggak tahu ini malah nekat, nah itu harus paham gitu ya. Kemudian ketika dia bisa berjuang dan memahami situasi dan kondisi, maka kau bisa berjuang dalam 100 pertempuran tanpa risiko kalah. Jadi kenali bumi, kenali langit, dan kemenanganmu akan menjadi lengkap. Itu bukan kata Akbar ya, kata Sun Tzu. Ketika kita sudah kenal dengan siapa musuh kita, siapa rekan kita, siapa yang mau kita ajak ini, jangan tidak sembarangan juga. Nah, kemudian termasuklah media, siapa ini, kita kenali diri kita, nah, baru kita buat strategi. Apalagi kita juga bisa melihat lingkungan kita. Next. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jadi untuk mengetahui bagaimana menghadapi wartawan atau media, maka kita harus tahu bagaimana pers bekerja. Ada yang sudah pernah tahu, lihat? Saya kebetulan sudah di dapurnya Metro TV, Media Indonesia sudah, alhamdulillah, langsung masuk ke dapurnya, dapat kesempatan dijelaskan bla 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 bla. Nah, ini Bapak Ibu supaya tahu juga bagaimana sih pers bekerja. Next. Ya, lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika seorang wartawan ini akan bekerja, maka biasanya, apalagi ini kaitannya dengan isu ya, pertama isu dilontarkan dulu. Itu mengambil tema dulu, ada rapat redaksi, jadi tidak semudah yang ini. Kecuali ada, kan sekarang ini kan lebih banyak ya Bapak Ibu, nanti mungkin mudah-mudahan ya, kalau saya lihat narasumbernya bagus-bagus sih. Saya yakin udah punya pengalaman yang luar biasa. Dan nanti akan lebih banyak lagi menerima informasi. Di sana ada rapat redaksi yang mungkin mudah-mudahan nanti juga akan disampaikan oleh yang dari Aiman ya, Kompas TV ya. Nah, nanti juga akan disampaikan. Jadi biasanya rapat redaksi tema liputan terkait apa ini. Nah, kemudian baru menugaskan wartawan atau reporter. Nah, di sini wartawan reporter itu ya tugasnya satu, mencari berita, dikejar manapun. Ya, mohon maaf, ibaratnya sampai nyembah-nyembah kalau perlu dikejar. Saya pernah itu sampai di mall juga, gak apa-apa Pak. Saya ini Bapak, saya cari Bapak di sana, saya ketemu Bapak di sana. Itu tugas mereka, karena itulah pekerjaan mereka. Kemudian setelah itu wartawan atau reporter melaporkan ke redaksi. Nah, baru kemudian bisa lanjut, baru kemudian oleh redaktur diedit, kemudian baru cetak tayang. Nah, jam-jam berapa? Next. Nah, baik, ini sebelumnya, next. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian perlu tahu ya. Jadi di redaktur itu ada ribuan berita yang masuk. Nah, ini dipilih-pilih beritanya, jadi sekian berita yang masuk itu. Apalagi kalau Bapak Ibu lihat di online kan, banyak sekali. Nah, next. Nah, dari itu dipilih-pilih ini oleh redakturnya, dipilih-pilih oleh dewan redakturnya, yang jelas untuk kepentingan banyak orang. Apa sih untuk kepentingan banyak orang? Contohnya seperti apa? Beras, minyak, ya, kaitannya dengan apalagi mungkin isunya sedang naik nih tentang wah suka miskin ada lagi sampai wah udah berbondong-bondong tuh media dari ini yang sekarang terjadi ini. Tadi siang saya sebelum kesini saya ke Dijen pas tuh, wah masih hangat
Sukamiskin dan Rutan Salemba. Nah ini goreng lagi sama mereka. Yang mau nyuruh wartawan siapa? Korlim, koordinator liputan. Nah, bisa jadi nanti beberapa jadi sampel. Makanya ketika mohon maaf seperti Pak ini ketika saya jadi karutan dulu, masuk aja Mas. Kalau ada ini tolong Mas kasih informasi ke saya. Nah, ketika memang ada, Mas tolong Mas jangan di-expose. Itu komunikasi kita. Nah, ketika tidak ada, ya sudah. Tapi dengan catatan di dalam nggak boleh bawa apa-apa, nggak boleh bawa rekaman, nggak boleh bawa foto, nggak boleh segala macam. Saja, malah kita angkat. Itu ya tergantung pendekat kita lagi. Kemudian berita-berita itu ada konflik, biasanya lebih menarik. Ini hal-hal yang menarik yang diangkat oleh redaktur biasanya, itu yang mengejutkan, tak terduga, luar biasa dan sebagainya. Apalagi tentang ada seks ya misalnya, bilik asmara misalnya. Nah itu menarik itu bagi mereka. Jadi para redaktur, bagi insan pers, ini menarik. Inilah hal yang menarik yang menjadi kriteria-kriteria. Lanjut, ini cepat aja supaya nanti banyak kebagian. Ini ada beberapa kuadran. Kuadran itu dibagi beberapa. Ini apakah ini termasuk tidak penting, tidak menarik, buang. Misalnya tentang mungkin barangkali ini ada peresmian perpustakaan di lapas. Menarik nggak ya? Cocok nggak ya? Belum. Wah ini ada temuan sel mewah lagi. Wah ini menarik ini. Jadi penting dan menarik. Orang udah kemarin ditegur, kok masih ada lagi. Nah, jadi kuadran 4, penting dan menarik. Ya. Jadi ada tidak penting, menarik, penting, tidak menarik. Nah ini ada beberapa kuadrannya. Lanjut. Nah ini jam-jam deadline. Jadi Bapak Ibu harus tahu kalau ada kegiatan kata Bapak Ibu perlu mempertimbangkan ini. Ketika bicara koran, media ataupun newspaper ya, itu kalau bisa di lobby dulu sebelum jam 21 itu deadline. Nah, ketika ada wartawan cetak ke tempat Bapak Ibu minta kalau bisa, Mas boleh nggak minta draft? Kalau bisa, kalau kita kan biasanya dikasih, Pak ini Pak. Nah, sebelum jam 21 kalau bisa jam 20. Karena beberapa saya sudah lakukan. Karena saya bisa ngomong karena memang alami sendiri saya. Mas tolonglah Mas itu, kalau bisa jangan. Itu yang cetak. Kalau online juga gitu, online udah cetak nih. Udah tayang ya. Kita juga kasih Mas kabari ya kalau sudah sudah naik tayang. Tapi rata-rata kalau online kadang-kadang udah belum dikabari sudah tayang duluan. Makanya kita harus rajin-rajin siapa yang datang nih, misalnya Detikcom, Kumparan atau Tribun misalnya. Kita harus tanyakan kepastian dia tayangnya kapan. Ketika sudah tayang loh, kok ada statement kita? Apakah pernah sering? Saya waktu itu kalau misalnya Pak Aku pernah negosiasi, Pak Aku siapa tuh? Pak Kadir dia negosiasi, Mas kok ada ini? Saya komplain itu, dirubahnya. Jadi bisa dirubah. Makanya kita perlu kontak person beberapa polling. Kalau bisa bukan, kalau wartawan itu bisa siapa saja. Nah tapi yang penting ada atasan wartawan, paling tidak desnya lah. Des hukum misalnya atau redaktur kalau bisa, makanya kita datangi kalau Bapak Ibu ada di di wilayah ya kalau bisa datangi surat kabarnya, kalau enggak kalau perlu aja, kalau memang jauh ya datangi sendiri aja. Kalau misalnya di wilayah ada Pak Kanwil, ada Pak Kadifpas misalnya, enggak masalah, biar kenal. Ketika ada berita yang harus di cross check atau dibetulkan, diluruskan, itu kita tepat sasaran. Jangan dibiarkan saja berita itu liar. Ya. Ketika berita itu liar sudah sama online, udah rame, jadi viral, tak repot.
Ini beberapa. Kemudian TV, ini tayang ketika Bapak Ibu ada acara misalnya, sebisa mungkin acara itu atau doorstop sudah di bawah jam 11. Makanya ketika Pak Agung dulu jadi ajudan sering, Pak Agung, ini sudah mau tayang, udah jam 11. Itu Pak Agung ya? Ini jam-jamnya soalnya. Kalau misalnya sore, jam-jam deadline. Apalagi zaman sekarang ya. Kalau dulu masih butuh waktu untuk datang ke studio, ngedit dulu. Kalau sekarang di tempat lokasi itu langsung dikirim. Sudah beberapa kali sudah, dan sekarang seperti itu. Ketika baru wawancara atau ini ada kegiatan, ada acara gitu, langsung dikirim ke produser, kemudian baru ditayangkan. Ini jam-jam yang harus diwaspadai. Jadi mereka itu TV itu jam 11, jam 17, 21.00 sama jam 12 malam ya. Jadi ini yang harus diwaspadai. Ketika acara ya, kalau bisa acara jam 9, ketika sudah selesai sambutan atau apa, ya sudah arahkan aja Bapak atau Bapak kan KUPT ya, mana wartawan? Nggak apa-apa, langsung saja. Karena itu hanya itu yang dicari, ditunggu oleh kawan-kawan media. Hanya itu saja statement. Kan ada berita, ini ada udah YouTube. Mereka tidak cukup hanya mengambil gambarnya saja, hanya mengambil kondisi, tapi harus ada siapa narasumber yang akan di-quote, diambil statementnya. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kalau orang digigit anjing itu biasa ya, yang luar biasa itu kalau jadi berita itu orang gigit anjing. Apa itu berita? Berita yang seperti apa? Lanjut. Nah, ini ada beberapa ini bagaimana kekuatan pers. Jadi kata Napoleon Bonaparte, komandan dari mana? Pasukan Spanyol ya. Saya lebih takut menghadapi Pak Pres, wartawan Tokoran, daripada bertemu dengan 1000 serdadu dengan senapan berikut sambut terpasang. Nah, demikian juga dengan Thomas Jefferson. Kata beliau, kalau saya diminta memutuskan tinggal di suatu negeri ada pemerintahan tanpa pers atau ada pers tanpa pemerintahan, maka beliau memilih menetap di negeri yang ada pers tapi tanpa pemerintahan. Artinya apa? Ya memang mau tidak mau tetap kebijakan atau keputusan pers tetap berpengaruh kepada, tidak lepas ya. Lanjut, nanti bisa dibaca. Bapak Ibu udah dibagi ya? Nah, nanti kita sambil ini diskusi aja. Barangkali kalau ada yang mau tanya silahkan ya, biar kita bisa ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi sebetulnya apa sih yang diinginkan wartawan? Next. Jadi wartawan itu sebetulnya datang ya karena diperintah, karena tugasnya. Itu sebetulnya hanya ingin ini jawaban. Jawaban apa? Jawaban atas 5W 1H. Kalau bapak-bapak setiap event, setiap kegiatan sudah buat press release, tidak pusing-pusing lagi. Siapa orangnya ya, yang datang siapa, aktor kegiatan itu siapa, misalnya Kak Kanwil, Kak Dipas, atau KUPT, Kalapas, Harutan, namanya siapa. Kegiatan apa ini? Nah, itu sebaiknya dibuat press release. Bapak Ibu sudah buat press release? Belum nih? Coba angkat tangan, siapa yang sudah buat? Masya Allah. Baru Pak Agung ya, 2, 3, 4 Pak David. Oh, bukan. Press release itu adalah dibuat sebelum kegiatan. Ya, sebelum kegiatan dibuat. Nah inilah makanya apresiasi buat jajaran humas memang harus
Karena press release inilah pokok dasar yang sangat mendasari ketika kita ingin mengekspos kegiatan kita. Nah, kalau wartawan nggak dapat informasi yang cukup, maka jadi akan cari-cari, apalagi ditelantarkan ya. Jadi ini nanti ada waktunya ya Bu Rika ya, buat press release mereka diajari, tidak ya kontributor ya. Bapak Ibu nanti tinggal dorong aja kontributornya. Kan biasanya kontributor dapat pelajaran press release kan ya, nanti kamu buat press release dulu, belum. Jadi sebelum ada kegiatan, jadi Bapak Ibu harus buat press release. Nah, press inilah yang disampaikan kepada wartawan. Seandainya Bapak Ibu tidak datang wartawan satupun, tidak masalah. Kirim ke WA sekarang. Wartawan itu senang. Sorry Bang, hari ini saya tidak bisa hadir. Kebetulan bareng sama ini kegiatan bupati. Nggak masalah. Tolong dong ini buat press release-nya. Bapak Ibu udah susun press release itu, kirim ke dia. Kalau di kita nggak usah ditanya, kita memang punya media kita kan, dan itu wajib. Kalau ada kegiatan seperti ini misalnya humas, saya yakin sudah buat ini kegiatan ini. Siapa narasumbernya ini seperti apa? Itu ya wajib di expose melalui, kan kita masing-masing punya ini kan, punya website kan, atau numpang di kanwil lah, bukan numpang ya, memang sudah dikirimkan humas, atau kirimkan ke humas di Jenpas, tidak masalah. Lanjut. Nah, kapan wartawan mendapat berita? Ya tentu saja dengan wawancara. Sekali lagi, kalau dia belum wawancara aktor kegiatan, dia belum pulang. Jadi memang sih ada beberapa pejabat yang sudah sambutan gitu ya. Itu dikutip juga kalau terpaksa, tapi itu bukan passionnya wartawan. Dengarkan pidato, mendengar sambutan itu bukan passionnya, walaupun itu bisa jadikan quote. Jadi wartawan ini adalah quote-nya yang diambil. Siapa bicara apa? Coba Bapak Ibu perhatikan ketika baca berita, siapa mengatakan apa? Itu saja sebetulnya, itu nyambung lidah ya. Jadi ya tentu saja dia harus wawancara, nggak klop kalau belum wawancara, walaupun bisa, tapi belum. Kalau wartawan itu belum purna, belum tuntas dia bekerja. Oleh karena itu, ya dia tak akan menunggu siapa yang mau diwawancara. Nah, supaya wawancara ini clear, ya Bapak Ibu perkenan turun langsung. Yuk, siapa yang ini? Seperti Pak Jokowi, karena walaupun udah turun, siapa yang tanya? Luar biasa. Nah, kalau kita tidak seperti itu, ya akan nungguin. Lanjut. Nah, ini contoh. Jadi salah satu bentuk seperti apa wartawan ngambil sumbernya itu? Ya salah diantaranya adalah dengan konferensi pers. Jadi konferensi pers ini harus dibudayakan, menurut saya. Jadi waktu Sukamiskinnya masih dijabat oleh Pak Dedi Handoko, beliau telepon saya, Mas Akbar, ini gimana ya supaya kita ini nggak jadi bullying terus ya. Kalau apalagi ada yang sakit kan pasti orang pasti sakit lah. Siap Pak, kalau Bapak berkenan mau izin, setiap ada figur publik figur yang mau dia mau berubah asimilasi, coba Bapak undang wartawan, karena publik figur ini adalah udah milik masyarakat. Jadi Bapak sampaikan supaya nggak dicurigai terus, kalapas melepaskan, kalapas membiarkan. Oh gitu ya? Iya Pak, cuma masalahnya mau nggak? Yang namanya saya sampaikan di awal kan tadi, bahwa kita sesungguhnya adalah dalam situasi perang. Nah, cuma masalahnya kita mau masuk ke dalam situasi perang itu atau lebih cenderung berdiam diri, itu pilihan. Tapi kalau kita memang sudah
dilantik dan disumpah sebagai pejabat negara yang mengelola. Kalau itu memang benar, ya aku benar. Pertimbangannya apa? Alasannya apa? Argumentasinya apa? Biar masyarakat juga tahu. Kalau itu salah, tidak benar, diluruskan. Yang benar adalah begini, begini, begini. Jangan dibiarkan media itu seperti bola salju. Ketika kita diam, maka dianggap sebagai pembenaran. Nah, ini yang bahaya. Nah, oleh karena itu, lanjut. Salah satu dampaknya adalah ini. Jadi di kita itu masih menganggap wartawan sebagai enemy, ya. Makanya kita tidak publis. Dan ini berpengaruh besar, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau saya foto yang ada di ruang waktu itu, gedor-gedor di portir, harus saja kalau tahu kebetulan. Panas yang tahu, ketika ini udah, ketika mereka datang kasih minum aja dulu. Kita mau ribut-ribut dengan anak buah kita, kasih minum dulu, ngobrol macam-macam, anaknya berapa, tinggal di mana. Mudah-mudahan enggak ada. Nah, ini juga salah satu strategi. Jadi Bapak Ibu itu nanti ketika udah di ini, jangan hanya, mohon maaf nih, kenal itu dengan kenal jual beli saja. Wartawan bisa jadi narasumber ya. Jadi kalau bisa jangan ditolak. Kemudian yang lebih efektif lagi adalah menggunakan WA grup. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada kegiatan tadi, ya, sudah ada press release, grup wartawan itulah kita share. Jadi nggak capek melayani, paling-paling 1-2 untuk tambahan saja, untuk background saja. Jadi kalau ada kita udah press release, kita share di grup, itu biasanya muncul itu banyak berita. Makanya Pak Sarpani ada ya? Nggak diundang? Oh, masih di kebun. Itu bisa di grup, makanya dia banyak terus. Karena langsung ditangkap oleh wartawan itu kalau sudah ada yang lengkap ini, ya dia lebih pasti. Apalagi kalau buat press release-nya sudah bagus, seperti Mbak Irma, bagus gitu. Ada Mbak Irma ya, bagi luar ya. Mas Budi, kita alih-alih semua itu. Mas Nanda apalagi jagonya. Nah itu nanti kontributor ini Bapak Ibu dorong untuk buat press release. Jadi dengan press release itulah nanti gak capek wartawan ini nanya, apalagi kalau ada kegiatan kronologis sampaikan aja, udah tinggal copy paste set. Gak sebentar nelpon, wah capek. Next. Nah, ketika kita langsung doorstop tadi itu, tentu saja kita harus pertimbangkan juga bagaimana postur vokal kita ya. Postur ketika wawancara, interview ataupun mungkin live, bagaimana kualitas suara kita, pitch control, kemudian pengucapan artikulasi. Apa sih yang sebetulnya diharapkan oleh redaktur dan para penonton semua? Yang pertama adalah vokal kita. Vokal kita kontrol, kita tidak terlalu berburu-buru. Kadang-kadang kalau kita terlalu terburu-buru, berpengaruh juga efek psikologis. Kenapa? Ya kadang-kadang suka kelihatan marah ini. Tapi kalau kita tenang, kita ya sampaikan, kita nggak kelihatan bahwa kita itu sedang kecewa, sedang marah, atau sedang, itu harus dalam kendali. Kalau itu tidak dalam kendali, maka terlihat Bapak Ibu semakin tidak terkendali, maka wartawan akan semakin memancing pertanyaan yang tajam, langsung menukik. Gitu. Nah, satu hal lagi, ketika Bapak Ibu nanti dapat kesempatan ya wawancara dengan beberapa narasumber. Ini pengalaman saya dalam beberapa kali kesempatan. Ketika awal-awal saya kan ya sibuk baca ini kan ya, karena serius. Ketika sudah ini dipanggil yang langsung gitu aja. Padahal narasumber yang lain ada dekat kita. Kita ngajak ini. Ketika di studio, wah habis kita dibully. Tapi Mas sengaja apa?
Oh, nah, ketika kita datang lebih duluan. Seperti ya, dialog interaktif lah. Kita datang duluan. Wah Pak, udah cepet banget, 1 jam, setengah jam sudah datang juga. Saya lebih senang nunggu di sini, lebih fresh daripada saya ditunggu. Oh gitu ya. Ketika narasumber yang lain datang, kita sambut. Ya mohon maaf ya, kita bahasa Jerman alam lah ya. Wah bajunya bagus Pak. Wah Bapak perasaan lebih muda daripada di TV. Kan banyak rata-rata juga narasumber lain kan lebih sering juga kan, lebih muda TV. Wah itu senang itu. Ketika di live, alhamdulillah, coba di YouTube masih ada itu. Jarang yang. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya termasuk bersyukur ya ikut dalam debate ini, karena tempat saya ini, Pematang Siantar ini, wartawannya hebat, terus LSM-nya juga hebat. Jadi pertanyaan saya Pak, ini memang sudah kita bangun hubungan dengan wartawan, paling tidak kongko malam hari ya, di kafe-kafe cerita-cerita ya, begitulah permintaan mereka Pak, kita turuti. Namun satu hal Pak yang perlu kita sampaikan dalam forum ini, saya pernah diberitakan tidak benar, terus somasi kita kemana ini tidak jelas. Dan yang kedua, beritanya begini Pak, terjadinya pengeluaran bandar narkoba oleh Kalapas Padang Sidimpuan. Kata itu di cabang rutan Padang Sidimpuan di Natal. Dan pada saat itu saya sempat dipertanyakan oleh teman saya Irfan, karena ditanya Pak Direktur, saya mengeluarkan nabi bandar narkoba, dan berita-berita di seputaran tempat saya bekerja, nama saya sudah muncul. Saya bingung mau menyampaikan kemana, memperbaiki nama baik saya. Tentu ini ada satu mungkin jalur yang harus kita tempuh Pak, sehingga kita tidak jadi bulan-bulanan, ataupun teman-teman kita sendiri, stakeholder kita sendiri aja pun sudah tidak mau lagi melihat muka kita. Itu satu Pak. Yang kedua, di dalam forum ini tentu perlu kita pikirkan bersama Pak, bahwa lapas sekarang ini jadi pemberitaan yang sangat tidak disukai masyarakat. Alangkah baiknya menurut saya dalam kesempatan ini sudah saatnya kita bentuk humas kalau di kantor wilayah ada humas Pak, tapi di UPT kita sendiri juga tidak punya humas. Jadi terkadang UPT sendiri harus untang-panting ke sana ke sini mencari kata-kata. Sudah saya kasih ya. Coba slide ini Mas. Saya keberapa itu? Mudah-mudahan ini bisa jadi informasi kita semua. Jadi memang itu kelemahan kita ya. Sebelumnya Mas, sebelumnya oke, sebelumnya berarti ke bawah ya. Oke, yaudah ini aja. Menuntut wartawan pakai apa? Ya, paling enggak ya pakai 310 sama 311 KUHP, yaitu apa? Pasal apa ini? Ada yang tahu? Apa? Waduh. Jadi kalau undang-undang pers itu tidak ada sanksi, itu yang repotnya ya. Jadi undang-undang pers itu jadi tidak ada
Jadi ya pencemaran nama baik yang bisa 310 dan 311. Jadi penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu mau komplain, tapi memang sama halnya ketika saya juga diminta meluruskan kejadian itu sebetulnya ada di rutan. Ya waktu itu saya masih Kasubag katanya, di rutan Cipinang, padahal kejadiannya di lapas Cipinang. Nah, rutan Pinang komplain, oh ini bukan di tempat saya. Apapun itu namanya media, nggak penting. Yang penting di pemasyarakatan. Nah, kita harus berbenah diri. Ya. Jadi nomenklatur di mana lokus itu karena masih satu nafas di pemasyarakatan. Jadi bagi mereka enggak. Nah sekarang jadi persoalan ketika ada persoalan seperti apa? Ya mungkin kalau ketika Pak Foreman ya paling meluruskan lokasi saja ya. Tapi kejadian itu benar. Nah benar kan? Nah, sebetulnya ya boleh sih kalau mau nuntut itu bukan di tempat saya, tapi kan menyebutin nama tidak, nama orang. Kalau hanya institusi, ya mungkin salah nomenklatur tidak. Nyebutin nama, nyebutin namanya ya. Nah itu bisa. Nanti saran saya ya udah, nggak apa-apa laporkan ke polisi dengan pengaduan pencemaran nama baik. Nah, sudah terjawab ya? Bisa, nggak apa-apa. Atau pakai pengaduan yang ini. Lanjut Mas. Nah ini, jadi kan perlu harus juga jadi dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang pers itu tidak ada pasal ini. Pencemaran nama baik, fitnah, itulah salah satu undang-undang yang tidak ada sanksi hukumnya. Pidana penjara itu ya undang-undang pers ini. Makanya hebat ini. Sehingga yang dipakai adalah KUHP karena delik aduannya. Silakan Bapak mengaku. Pak saya diadukan. Jadi bukan lagi harus dijawab kalau memang sudah kita merasa bersalah. Laporkan saja. Kan sudah banyak juga kan ya. Sekarang melalui Twitter, melalui media sosial saling adu mengadukan. Jadi bukan nggak pakai pasal undang-undang pers. Tidak bisa karena undang pers itu adalah nggak ada sanksi hukum, tapi pakai undang-undang KUHP pasal 100 berapa tadi? Kemudian dalam penjelasan umum juga disebutkan untuk menghindari pengaturan dan menghindari undang ini tidak mengatur tentang yang sudah diatur dalam undang-undang lain. Jadi memang berbeda undang-undang pers. Kira-kira terjawab Pak Foreman? Ya kalau bisa sih melewat ini dulu lah, di sana ada komunitasnya nggak? Aliansi jurnalistik. Kode etik dulu yang diminum dari bohong, berita bohong, belum fitnah lah, belum pencemaran nama baik lah, tapi penyebaran berita bohong. Lanjut, kita sampai jam berapa ini? Nah ini sebetulnya, jadi ketika kita jelaskan di sini apa balik lagi ke tadi, ya? Bingung juga, saya juga saking banyaknya materi ini. Dan yang tadi ya, coba Mas balik lagi biar enak gitu. Ya, saya lebih enak dengan pertanyaan supaya lebih keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, buka dulu. Karena memang yang tua-tua juga perlu pemahaman kayak gini. Jadi pada saat saya mendapat panggilan, oh saya paling tua nih, tapi nggak masalah Bang. Karena memang yang tua-tua sebenarnya juga ternyata belum paham tentang yang kayak ini. Pertanyaan saya, Pak dosen izin,
Yang pertama terkait dengan tadi disampaikan bahwa pada saat agar berita itu cepat dimuat, pada saat kegiatan sedang berlangsung itu sudah mulai bisa disampaikan kepada teman wartawan. Saking ini hanya sekedar saking cepatnya dan saking dekatnya, kemarin itu saya mengamati ada teman yang bahwa kegiatan itu sedang berjalan, masih berjalan, bahkan baru di tahap 20% atau 30% mulai, sudah berita itu sudah terus muncul di berita online. Itu apalagi dari segi etika bagaimana. Kemudian yang kedua, mungkin pada saat saya masih di Denpasar bergabung dengan Kerobokan, itu kebetulan dari televisi Australia ingin membuat film tentang kehidupan warga binaan di dalam lapas. Pada saat itu juga didampingin oleh humas dari Denpasar, memang belum Budika waktu itu. Terjadi perdebatan kecil, saya tetap tidak mengizinkan ketika ingin shoot di dalam sel dan itu tidak ada surat resminya. Waktu itu masih Pasar Pani yang bilang izin. Saya hanya mengizinkan itu dari P2U, di setnya dari teralis begitu, tidak di dalam selnya, apalagi tidak ada surat izin resmi, meskipun pada waktu itu salah satu reporternya itu mengatakan saya ingin temannya Pak Menteri dan sudah saya izin Pak Menteri, mohon izin apakah langkah saya itu salah atau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Bukan berarti dibagikan sebelum acara. Kapan dibagikan? Setelah acara. Ya memang pada akhirnya begitu. Kecuali buat press release itu acara mau diadakan. Misalnya IPA Fest seperti kemarin itu kan luar biasa itu, expose-nya ya hadirilah IPA Fest kan, hasil karya narapidana seluruh Indonesia yang menyampaikan selain seni, budaya, hasil kerajinan, apika dan sebagainya, itu di awal boleh. Artinya sosialisasi bahwa akan ada kegiatan tersebut. Tapi bahwasanya kegiatan tersebut akan dihadiri oleh siapa dan rentetan kegiatan seperti apa, sebaiknya jangan di-set pada saat sebelum. Di press release itu dibaginya kapan? Ya setelah menjelang acara selesai. Sebelum, kira-kira waktunya sebelum mereka mewawancara narasumber, siapa yang hadir, siapa tokoh, siapa aktornya, itu baru dibagikan. Nah, boleh pada saat mungkin setelah doa atau setelah doa. Nah, setelah doa itu kan berarti biasanya kan nggak konsentrasi nih. Silakan dibagi. Jangan pada saat sambutan dibagi, ribut biasanya. Tapi kalau pelan-pelan sambil ini nggak apa-apa lah. Itu izin Bu Dewi ya. Jadi sebaiknya memang bukan kalau pas dari. Jadi kalau mau share kegiatan bahwa itu akan ada kegiatan ini, acara ini, itu boleh sebelum hari H malah. Tetapi kegiatan apa pada saat itu, karena seperti apa, terus seperti apa saja dalam kegiatan tersebut sebaiknya kalau kita kan yang punya acara kan udah tahu kan bakal rentetan acara, semua acara kan udah tahu. Jadi itu boleh ketika pada saat selesai, saran saya ya pada saat doa, selesai doa selesai baru bagikan. Nah, sehingga mereka siap-siap mau tanya nih sama narasumber terkait dengan kalau tersusun itu udah balapan itu. Baru Telekom itu sebelum mereka dapat fasilitas, dia udah punya konsepnya dua minimal. Ketika sudah ini baru mulai mereka tambah-tambahkan sedikit share
itu apa selesai kegiatan, besok sudah muncul kata-kata yang menurut seperti itu. Oh, udah selesai. Itu masih banyak sih. Baru halaman berapa? Nah ini nggak saya pesan saya saja. Ini kenapa saya ambil kemarin itu pas libur ada ya. Belum sempat saya masukkan karena yang lain saya ini nggak tahu lah ya. Hidup ini ada beberapa udah mulailah kawan-kawan ya di wilayah masing-masing. Yuk kita buat kerjasama dengan media. Saya yakin kok memang mahal, tetapi yakinlah dengan pendekatan dari hati ke hati. Kadang-kadang nggak perlu harus bayar mahal-mahal. Waktu ulang tahun pemasarakatan yang berapa itu? Itu tempo aja 70 juta. Hanya satu lembar satu hari. Coba bayangkan, apalagi di TV. TV itu setengah jam durasinya 150 juta. Makanya ketika kita dapat kesempatan di narasumber atau dialog interaktif itu sebetulnya adalah ekspos yang gratis. Dan itu kita manfaatkan, harus kita bisa sampaikan pesan-pesan key message-nya apa. Ini belum sampai key message sudah selesai. Sudah datang dia. Belum kan? Oh gitu. Baik. Karena sudah kena lampu kartu kuning, jadi saya mohon maaf. Saya sebetulnya senang aja ngobrol panjang lebar, tapi karena waktu dua yang mengincar kita, mungkin sampai di sini dulu. Perjumpaan kita, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan, dan saya tetap menerima seandainya Bapak Ibu mau menanyakan diajapi ya boleh. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.